bahas dua hadis sekaligus, karena hadis yang pertama pendek, hadis yang kedua lebih panjang, supaya dua-duanya kita paham artinya ya. Dan insya Allah setelah paham kita hafalkan, karena luar biasa hikmah, manfaat, fadilah kalau kita hafal hadis 40 hadis. Itu hadis yang kelima dan hadis yang keenam. Hadis yang kelima ini dari Ummul Mukminin, Ummul Abdillah. Ini dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya? Man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fawaraddun. Siapa orang yang melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, maka itu bukan agama kami dan itu tertolak. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa orang yang melakukan amalan, perbuatan yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Nah, ini kita bicara tentang masalah bid'ah. Ya, Bu. Ada bid'ah, ada sunnah. Apa bedanya? Kalau sunnah itu adalah semua ucapan, perbuatan dan takrirnya Rasulullah SAW, itu sunnah. Kalau bid'ah semua perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu secara garis besarnya. Tetapi kita jangan salah memahami bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya oleh Rasulullah SAW. Imam Syafi'i dalam uraian madhabnya membagi bid'ah itu ada 5. Nah, ini yang seringkali kita tidak tahu. Akhirnya kita memponis orang itu melakukan sesuatu bid'ah. Ya, bahkan dia sering mengatakan kalimat kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatun finnar, dan setiap yang sesat itu neraka. Itu memang benar, hadisnya ada. Cuma tidak paham tentang bid'ah sebenarnya. Bid'ah itu ada 5. Ada berapa, Bu? Oh, ini ada ya? Kecil banget ya? Kelihatan nggak? Yang pertama, bid'ah wajib. Yang kedua, bid'ah sunnah. Bingung kan nanti memahaminya kan? Yang ketiga, bid'ah makruh. Yang keempat, bid'ah haram. Yang kelima, bid'ah mubah. Nah, ini sesuatu yang baru yang wajib. Apa itu? Contohnya yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Salat tarawih 20 rakaat. Itu bid'ah karena Nabi tidak melakukan. Benar, Nabi melakukannya 11 rakaat. Lalu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukannya. Nah, Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin. Mesti atas kalian ikut aku dan ikut khalifah yang 4. Itulah contohnya, contoh yang wajib. Salat tarawih misalnya. Salat tarawih 20 rakaat. Contoh lagi yaitu tentang pembukuan Al-Quran. Nah, Al-Quran waktu itu berceceran di hafalan para sahabat, lalu juga di
tulisan-tulisan yang memang hanya beberapa orang sahabat yang bisa menulis. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di mana-mana. Lalu disatukanlah oleh Khalifah Utsman bin Affan. Abu Bakar, Umar, Utsman, khalifah yang ketiga. Awalnya ditentang, tapi karena di bagian melestarikan Al-Quran, jangan sampai sahabat yang hafal Quran wafat, lalu Al-Quran sulit dicari. Maka dia berinisiatif mengumpulkan sahabat-sahabat yang bisa menulis Al-Quran, ya, bisa menulis Arab, disatukanlah dalam sebuah majlis, lalu dibukukanlah yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Nah, kenapa Utsmani? Karena memang yang pertama kali membukukan Al-Quran itu Khalifah Utsman. Seandainya Utsman bin Affan tidak membukukan Al-Quran, mungkin sampai hari ini kita sulit membaca Al-Quran seperti yang sekarang ini. Itulah awalnya. Dan itu nggak ada perintah dari Nabi, nggak ada. Nabi tidak pernah memerintahkan Al-Quran dibukukan, nggak pernah. Lalu dibukukanlah. Itu bid'ah, tapi hukumnya wajib. Kalau enggak dibukukan, kita sulit sampai hari ini baca Al-Quran. Itu contoh bid'ah wajib. Contoh bid'ah sunnah tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi hukumnya sunnah. Ya, contohnya apa? Misalnya, ya, yaitu, apa bu? Senin Kamis itu sunnah, itu jelas. Ini bid'ah, sesuatu yang baru yang Rasulullah lakukan. Ini tidak dilakukan Rasulullah. Ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah pun akhirnya menyukainya. Contoh, zikir berjamaah. Nah, zikir jahar, zikir keras, ya, zikir berjamaah. Ya kan? Ini tidak buat Rasulullah, zikir keras. La ilaha illallah. Dan itu gak ada, itu zaman Nabi gak ada. Nah, tapi dilihat itu ada sesuatu yang baru tapi disukai oleh Rasulullah, silakan. Contohnya itu. Contoh lagi, bid'ah yang makruh tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi bid'ah. Contohnya rokok. Tapi ada mengatakan rokok ini jadi haram, ya. Contoh bid'ah yang haram, melakukan perbuatan yang khurafat, mitos-mitos, ya kan, tahayul. Nah, ini namanya haram. Contoh bid'ah yang mubah. Ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh kita. Contohnya PHBI. Apa itu PHBI? Peringatan Hari Besar Islam. Zaman Nabi ada enggak Isra Mi'raj? Maulid ada enggak? Nuzul Quran ada enggak? Enggak ada. Ini bid'ah tapi mubah, tapi bisa jatuh kepada sunnah nanti. Kalau isinya adalah di situ ada dakwah, di situ ada ta'lim pengajian, di situ ada sedekah, ada doa, ada zikir, itu bisa sunnah jatuhnya. Itu sesuatu yang baru, tetapi mubah, boleh. Tahlilan orang meninggal, ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan, 100 hari, bahkan ada haul dan sebagainya, 1000 hari. Itu boleh aja, ya, mubah saja. Tetapi nanti bisa jatuhnya ke apa? Ke sunnah. Kalau isinya, nah lihat isinya. Dalam tahlilan isinya apa bu? Baca Al-Quran, zikir, salawat, silaturahim, sedekah, doa. Oh, macam-macam dah isinya. Isinya itu yang bernilai nanti sunnah, begitu ya. Tapi perkaranya bid'ah, baru. Nabi zaman Nabi enggak ada. Itu contohnya. Ya. Jadi yang dilarang yang mana? Yang dilarang itu cuma 2, yang makruh dan yang haram. Ini yang dilarang. Ya, itu. Yang makruh dan yang haram, itu yang dilarang. Ini disebut dengan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Itu contohnya. Paham ya? Nah, kan lagi pertanyaan kalau ada yang belum jelas. Hadis yang ke-6
Ini hadis dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyin. Halal itu jelas. Halal jelas. Wa innal harama bayyin. Haram itu jelas. Ini jelas. Ini jelas. Ya kan ya? Apa yang halal? Ya, makanan yang halal, minuman yang halal. Makanan yang haram, minuman yang haram, jelas. Tetapi ada yang tidak jelas, tengah-tengah ini. Ini apa namanya tengah-tengah ini? Ini yang namanya subhat. Kalau bahasa kita remeng-remeng, ya, abu-abu, ya kan? Ya kan? Halal jelas, haram jelas. Yang enggak jelas, yang tengah-tengah remeng-remeng, ya kan ya? Nah, yang enggak jelas ini yang mana ini? Contoh, ibu dari berangkat ke rumah menuju Masjid At-Taqwa, pas lagi jalan ada duit 50.000, 100.000. Kira-kira ibu ambil apa enggak? Kan enggak jelas uang siapa ya. Nah, mau diapain itu? Mau diambil bawa pulang, atau mau diambil kasih makan anak, atau mau diambil beli sayuran? Nah, itu subhat remeng-remeng kan? Halal nggak jelas, haram nggak jelas. Karena nggak tahu kan uang dari mana itu. Bisa jadi pencuri yang jatuh habis nyuri dia. Bisa jadi dia emang uang siapa begitu jatuh gitu. Yang pertama lebih jelas ya, kalau pengen lebih jelas halalnya kita serahkan ke masjid. Lalu diumumkan oleh pengurus masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya pakai mic atau keras suara atau hari Jumat, tadi ibu A gitu ya menemukan uang 100.000 di jalan ini. Siapa yang merasa kehilangan uang silakan hubungi pengurus masjid. Itu. Kalau udah 3 hari nggak ada yang menghubungi pengurus masjid, ini menjadi sedekah untuk masjid. Itu contoh. Tadi jalan dapat uang 1 juta. Nah, kira-kira gimana? Harus coba 5.000, 50.000, 100.000 mungkin masih. Kalau 1 juta, nah itu subhat tuh, nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Itu contoh yang subhat. Contoh itu ya, paham ya? Tetapi kata Rasulullah dalam hadis ini katanya nih, waman waqa'a ya, faman ittaqa subhat, siapa orang yang hati-hati kepada yang subhat, faqadis tabra lidini wa ini, maka dia akan selamat agamanya dan kehormatannya. Selamat agamanya, kehormatan pun selamat. Hati-hati itu tadi dia sampaikan ke pengurus masjid untuk diumumkan. Waman waqa fi subhat, siapa orang yang jatuh kepada subhat, dia nggak hati-hati, diambil, dibuat beli sayuran, dikasih anaknya untuk jajan, buat beli rokok suaminya, waqa'a fil haram, maka jatuh kepada yang haram tuh. Jadi ibu katanya bisa 1 juta dijajanin semuanya. Ah, itu jatuhnya ke haram tuh. Iya bu ya. Kalau nggak hati-hati jatuh kepada yang haram. Makanya hati-hati yang subhat nih, yang remeng-remeng, yang abu-abu. Iya kan ya? Mau pilih yang 1 apa 2 apa 3? Kalau milih 2 nggak sah kata KPU, apalagi 3. Maka pilih 1 aja supaya sah. Gitu. Amin apa? Amin aja dulu. Karroi, seperti pengembala. Ini dicontohkan oleh Rasulullah nih. Ada pengembala kambing, lalu dia ngangon kambingnya yar'a haulal hima, di tanah larangan. Maksudnya bukan di kebun dia, di kebun orang. Lalu kambing itu makan rumput orang. Nah, kira-kira makan rumput orang itu halal atau enggak tuh? Nah, ini subhat nih. Kalau dia larang kambingnya, maka dia bebas dari yang haram, yang subhat tadi. Tapi kalau dia membiarkan kambingnya, jatuh kepada haram. Maka dicontohkan katanya oleh Rasulullah seperti itu. Inna liqulli malikin himan, segala setiap raja itu ada larangan. Pemerintahan ini raja, kekuasaan, kalau dulu raja, kalau sekarang presiden, sultan, itu ada larangan-larangannya. Begitu juga dengan agama ada larangan-larangannya. Sesungguhnya larangan Allah itu haram.
Makanya hati-hati dengan yang subhat, ya Bu ya. Hati-hati dengan yang subhat, abu-abu, gitu ya. Nah, kemudian di ujung hadis ini sering kita dengar nih hadis nih. Wa inna fil jasad mudghah. Dalam jasad tubuh kita ada segumpal daging. Apabila baik, baiklah. Apabila buruk, buruklah. Apa itu? Hati, qalbu. Ya Bu ya. Ini yang paling penting nih. Ya, teko itu mengeluarkan sesuai dengan isi teko. Betul? Kalau isinya kopi ditaruh di gelas maka jadi kopi. Kalau isinya teh maka jadi teh. Kalau air putih, air bening menjadi air bening. Kalau air susu jadinya keluarnya susu. Kalau hati orang bersih maka ucapannya pun baik, santun, sopan. Ya, tapi kalau hatinya kotor, ucapannya gibah, fitnah, dengki, iri hati, sombong, ria. Ya kan ya? Kan bagaimana hatinya? Makanya hati itu raja. Seluruh tubuh ini menjadi rakyatnya. Kalau raja memerintahkan kebaikan, maka tangan melakukan kebaikan, mata melakukan kebaikan, telinga bukan kebaikan, mulut melakukan kebaikan, kaki melakukan kebaikan karena rajanya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, maka semuanya pun melakukan kekotoran, kemaksiatan. Makanya pentingnya kita menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat kian gigih, prestasi mudah diraih. Jika hati busuk, pikiran pun merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ini benar nih, berdasarkan hadis ini. Jadi kalimat itu ya, jangan, jagalah bini, jangan kau nikah lagi ya.